Kalau Pak Muriwali bahkan seluruh pendeta paus bisa mendatangkan catatan firman atau sabda Yesus, ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun, saya akan masuk surga. Salam saudara-saudara, apa kabar? Pada kesempatan ini secara khusus saya akan menyoroti sekaligus memberikan tanggapan kepada Ustadz Masyud. Adapun konteks beliau menyampaikan kata-kata dan pernyataannya ini ketika beliau menjadi salah seorang pembicara yang mewakili saudara kita Islam dalam dialog yang diselenggarakan oleh AWF, Abdullah Wasian Foundation, dan pembicara dari Kristen diwakili oleh pendeta Muriwali Yanto M. Saudara, secara khusus saya akan membahas kata demi kata, kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Ustadz Masyud. Dan saya mau mengatakan ada satu hal yang sedang saya pikirkan secara serius. Kenapa sampai Ustadz Masyud membuat pernyataan-pernyataan seperti ini? Tentunya ada maksud dan tujuan bagaimana untuk mengukur kekuatan, kemampuan kekristenan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan beliau. Saudara-saudara, tentunya sebelum perdebatan ini dimulai, saya yakin dengan pasti bahwa Ustadz Masyud sudah punya opini, pemikiran, pendapat dulu, dan itu tidak boleh digoyahkan oleh apapun dan siapapun. Sekalipun nanti di dalam cuplikan pernyataan beliau yang akan saya tunjukkan kepada saudara-saudara, beliau mengatakan saya akan masuk Kristen. Itu hanya semacam sebuah pernyataan yang bombastis tetapi tidak punya isi sama sekali. Saudara-saudara, sebelum saya lebih jauh membahas apa yang diutarakan, disampaikan oleh Ustadz Masyud ini, satu hal yang menjadi pemikiran serius yang sedang saya gumuli, khususnya berkaitan dengan konteks dialog Islam Kristen. Saya setuju dengan ungkapan yang sudah menjadi rahasia umum. Ketika seseorang memahami agama orang lain dari sudut pandang orang tersebut memahami agamanya, maka otomatis tidak akan ada titik temu. Sebagai contoh, kalau peraturan sepak bola dipakai untuk bola voli, bisa nggak? Tolong dijawab. Tidak bisa. Peraturan sepak bola tidak akan mungkin dipakai untuk peraturan bola voli. Peraturan sepak bola kalau kena tangan itu hands, tidak boleh, ada larangan. Tapi kalau untuk bermain bola voli, kena tangan tidak apa-apa. Demikian sebaliknya, saudara-saudara. Jadi yang benar itu peraturan sepak bola dipakai untuk bermain sepak bola, peraturan bola voli dipakai untuk bermain bola voli. Itu yang benar. Dan salah satu hal yang menjadi permasalahan serius dalam dialog agama, apa itu? Saya akan bongkar sekarang. Yang menjadi keprihatinan serius dalam konteks dialog agama-agama, seringkali tidak memberikan ruang dan tempat kepada perbedaan. Memaksa orang lain untuk mengikuti klaim, keyakinan, dan pemahaman kita. Kalau tidak sesuai dengan pemahaman kita, itu salah. Itu bukan dialog. Kalau model seperti ini dipertahankan di tengah-tengah bangsa ini, maka tidak lama lagi bangsa ini akan jadi bangkrut. Tetap harus diberi ruang kepada perbedaan ketika ada dialog. Karena hakikat dialog itu adalah memberi ruang kepada perbedaan. Anda memahami agama Anda seperti itu, saya memahami agama saya seperti ini. Dan Anda tidak boleh memaksakan pengertian Anda tentang agama saya kepada saya. Demikian sebaliknya.
Anda boleh menjelaskan keyakinan saya, tapi ketika saya tidak terima dengan apa yang Anda jelaskan, jangan memaksa. Demikian juga sebaliknya, saudara-saudara. Oke. Oleh karena itu, apalagi kalau sampai ada kesimpulan, saya lebih paham agamamu daripada engkau paham agamamu. Saya katakan kalau orang-orang seperti ini berdialog ini tidak ketulungan, sombong dan angkuhnya. Tidak mungkin orang lain lebih memahami dan menghayati agama seseorang daripada seseorang itu memahami dan menghayati agamanya sendiri. Tidak mungkin. Bahkan yang sering terjadi, orang lain itu mencoba memahami kitab suci agama tertentu. Maksud dan tujuannya jelas untuk mencari-cari kekurangan dan kelemahan, pertentangan-pertentangan, kepalsuan, dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak akan melebar ke sana. Itu kita akan bahas dalam kesempatan yang lain. Secara khusus saya akan fokus membahas kata demi kata, kalimat demi kalimat dari apa yang diucapkan oleh Ustadz Masud ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan beliau berikut ini. Selamat menonton dan mendengarkan. Dan tadi jangan lupa bahwa Yesus adalah firman, dan firman adalah Tuhan. Firman menjadi manusia berarti ucapan-ucapan Yesus sejak kecil adalah firman Tuhan. Dan Bunda Maria beritahu bahwa ini adalah pertanyaan saya dan permintaan saya. Tolong tunjukkan naskah-naskah tulisan Bunda Maria atau orang-orang dekat Yesus, ucapan-ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun. Karena sejak lahir Tuhan telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Berarti ucapan Yesus sejak kecil adalah firman Tuhan, karena Yesus adalah firman yang hidup. Nah, kalau Pak Muriwali bahkan seluruh pendeta paus bisa mendatangkan catatan firman atau sabda Yesus, ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun, saya akan masuk surga. Tapi kalau tidak bisa, itu adalah klaim bohong. Mengatakan Yesus adalah firman, Yesus adalah Tuhan, klaim bohong, pernyataan bohong. Ya. Nah, kalau bisa mendatangkan catatan sabda ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun, saya masuk surga. Baik saudara-saudara, tadi sudah mendengarkan pemaparan beliau dan kelihatannya beliau sangat percaya diri, dan memang kita salut dengan Bapak kita yang satu ini, Ustadz Masud. Beliau seorang yang lancar berkata-kata dan disertai dengan retorika. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi terlalu percaya diri juga untuk mengatakan bahwa apa yang dimengerti dan dipahami itu yang paling benar, itu yang paling sempurna. Itu terlalu takabur, saudara-saudara. Mari kita kupas satu persatu, kata demi kata, kalimat demi kalimat dari pernyataan Ustadz Masud. Coba kita dengarkan dulu. Dan tadi jangan lupa bahwa Yesus adalah firman. Saudara-saudara, beliau mengatakan bahwa Yesus adalah firman. Saya tidak tahu apa yang ada di benak dari Ustadz Masud ketika mengatakan itu. Apakah yang beliau maksudkan Yesus yang manusia, yang dilahirkan oleh Bunda Maria, tumbuh dan makin besar di Israel sana kurang lebih 2000 tahun yang lalu? Kalau itu yang dimaksudkan oleh Ustadz Masud, Yesus adalah firman, maka otomatis jawabannya sudah salah.
Yesus yang manusia itu tidak pernah firman dan tidak akan pernah menjadi firman. Ini saya harus tegas mengatakannya. Yesus bukan firman. Yesus yang manusia itu adalah makhluk Allah. Sepertinya pernyataan ini belum pernah didengar oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Oleh orang-orang Kristen, bahkan mungkin oleh saudara-saudara kita Islam. Yesus bukan firman. Yesus adalah manusia sejati. Tubuh, jiwa, rohnya adalah manusia sempurna. Dan jangan lupa memang tidak ada dosa. Itu perbedaan kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan kita. Siapapun manusia yang ada di dalam dunia ini, kecuali Kristus, telah berdosa. Sehebat sebesar apapun ketokohannya, seterkenal, sepopuler apapun, bahkan sebanyak apapun pengikutnya, dia adalah manusia yang berdosa, yang butuh penebusan dan pengampunan dosa. Tapi Yesus tegas dalam Alkitab dikatakan tidak berdosa. Jadi mohon maaf Pak Ustadz Masud, Yesus bukan firman. Kalau yang Anda maksudkan Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Kita dengarkan dan perhatikan pernyataan beliau berikut ini. Dan firman adalah Tuhan. Saudara, Ustadz Masud kembali mengatakan dan firman adalah Tuhan. Jadi saya melihat istilah-istilah keagamaan di dalam Kristen ini gagal dipahami oleh Ustadz Masud. Mohon maaf, saya tahu Bapak adalah seorang yang pintar dan cerdas. Seorang apologet muslim yang sangat tangguh dan luar biasa. Tapi mohon maaf Pak, dan firman adalah Tuhan. Saya tidak tahu apa yang ada di benak dari Pak Ustadz Masud ini tentang ketika beliau mengatakan dan firman adalah Tuhan. Tetapi saya coba bertanya kepada Ustadz Masud, apakah yang Anda maksudkan dengan firman adalah Tuhan? Apakah yang Anda maksudkan Tuhan di situ adalah Allah? Benar demikian? Saudara, saya mau mengatakan dengan tegas saat ini, Yesus Kristus disebut Tuhan. Itu tidak langsung otomatis artinya Allah. Saya tahu ada banyak orang Kristen yang tidak suka dengan pernyataan saya ini. Tapi saya bertanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan, Bapak Ibu Saudara. Yesus disebut Tuhan tidak otomatis artinya Yesus Allah.